Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya. Yang saya hormati, Budayu Rika Perdana, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah pada Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa menjunjung tinggi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anapi Rahman, NPM 2175203, yang akan memandu jalannya sebuah presentasi pada hari ini. Adapun rekan saya, satu, Meli Salmaria dengan NPM 217520017. 2. Sania Gaida Sapa dengan NPM 217520026. 3. Sri Rizky dengan NPM 217520030. Baiklah, langsung masuk ke intinya saja, yaitu pembahasan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi negara dan penduduk. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Sedangkan penduduk merupakan warga negara Indonesia atau WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal 1 tahun lamanya. Hubungan negara dan penduduk sesuai dengan pasal 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 pada Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Definisi mengenai warga negara menurut Undang-Undang 1945 yang tercantum dalam pasal 26 dikatakan bahwa 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang dari bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Terkait warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 2. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu Meli Salmaria. Kepada Meli Salmaria, saya persilakan. Selanjutnya, yang ketiga, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 28A. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta berhak pula untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Pasal 28B. A. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah. B.
Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak pula atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat, pasal 28C. A. Setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia. B. Semua orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 5. Pasal 28D. A. Tiap individu mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Setiap individu berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja. C. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. D. Semua individu berhak atas status kewarganegaraan. Yang keenam, Pasal 28E. Semua warga negara berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nuraninya. 7. Pasal 28F. Setiap individu mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak pula untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang ke-8, Pasal 28G. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Serta berhak pula atas rasa nyaman, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Sania Gaida Sapa. Kepada Saudari Sania Gaida Sapa, saya persilakan. Pasal 28H. Semua orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak pula mendapatkan pelayanan kesehatan. B. Semua orang berhak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28J, semua individu wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 29, ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara telah menjamin kemerdekaan dari tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Pasal 31, setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, di mana yang meningkatkan keimanan serta ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas
atas asas kekeluargaan. Pasal 23 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin serta anak-anak terlantar dirawat oleh negara. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Sri Rizky. Kepada Saudari Sri Rizky, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada implementasi Pancasila dalam bidang politik, yaitu membangun dan pengembangan di bidang politik harus didasarkan pada dasar hakikat hidup manusia. Karena pada kenyataannya objektif bahwa manusia merupakan subjek negara. Dengan demikian, kehidupan politik tersebut harus benar-benar mewujudkan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pembuatan kebijakan suatu negara di dalam bidang ekonomi di negara Indonesia ditujukan guna menciptakan suatu sistem perekonomian yang berpijak pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Dan yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu implementasi Pancasila dalam perbuatan suatu kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan harus dimulai dengan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Baiklah, yang terakhir itu kesimpulan. Yang kesimpulan pertama, yaitu negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Sedangkan penduduk merupakan suatu negara pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara ada di berbagai bidang, yaitu antara lain di politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sri Rizky yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membuka sesi bertanya. Untuk yang bertanya, saya pilih Septi. Dan untuk 2 orang penanya, akan saya tunggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.